Berpenghasilan 5 juta per bulan ketika mahasiswa itu sudah saya rasakan di umur 17 tahunan. Namun ada kebiasaan yang salah yang ini jangan terjadi sama Anda. Cukup saya saja. Karenanya silakan Anda tonton dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi, salam sukses luar biasa. Ya, kembali ke channel saya, Hardi Aji Badarwi, dengan konten video motivasi, vlog bermanfaat, musik inspiratif dan tutorial. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kebiasaan yang harus dihindari sebelum umur 30 tahun. Karenanya momentum ketika apalagi sekarang sedang pandemik ya, dan ini syukur bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Lalu kemudian kebiasaan apa saja yang harus kita hindari sebelum umur 30 tahun. Saya sedikit cerita ya, saya termasuk mahasiswa yang mungkin aktif bisa dibilang. Karena mengapa? Ya saya bukan hanya belajar di dalam kelas saja, tapi juga di luar kelas. Saya juga aktif di organisasi tertentu pada saat itu ya, sederhana. Karena kenapa? Ada hal yang tidak bisa didapat hanya di dalam kelas, yaitu ilmu soft skill. Bagaimana kemampuan kita manajerial, bagaimana kemampuan kita berbicara, bagaimana kemampuan leadership. Dan itu saya mendapatkan banyak di organisasi, ya termasuk ilmu wirausaha. Karena kenapa di mata kuliah ya ada hanya berapa SKS tentang wirausaha, namun kemudian itu hanya ilmu teori dan saya prakteknya hanya di luar. Karena ya, sahabat inspirasi, terkadang ada yang salah ya, hal yang biasa, namun kemudian kita menganggap itu ya karena biasa ya, jadi dilakukan, padahal itu salah. Karena dalam kesempatan ini ya saya sharing kepada Anda ya pengalaman saya, cukup saya saja yang merasakan dan saya share di sini supaya Anda tidak mengalami. Karena kenapa? Sangat sayang sekali loh. Tadi di awal saya pernah menyampaikan kepada Anda, ya saya berpenghasilan 5 juta per bulan itu biasa, gampang pada saat itu. Namun ada hal yang salah. Apa yang salah? Kesalahan kita karena masih muda, karena merasa jiwa muda. Yang saya lakukan adalah pada saat itu kita kurang namanya perencanaan. Karena saya sampaikan kepada Anda ya, dan saya juga sharing kepada para mahasiswa, para pelajar ketika diminta isi training tentang materi konsep diri, rencanakan sekarang. Ya, tulis apa yang kita rencanakan. Lalu kemudian lakukan apa yang sudah kita rencanakan. Evaluasi apa yang sudah kita lakukan. Karenanya saya sering sampaikan di materi-materi tentang konsep diri, dari sekarang buat impian Anda 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun akan datang. Maka dari sekarang kita memilih impian kita nih. Ya oke lah, impian kita apapun itu, profesi Anda nantinya, yang jelas diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mungkin fokusnya saya ingin menjadi seorang dosen, saya ingin menjadi seorang pengusaha, ya dipersilakan, itu pilihan Anda. Dan saya menulis ketika mahasiswa saya memilih di jalur namanya private sector. Dan salah satunya menjadi seorang pengusaha. Dan alhamdulillah saya tulis itu, saya rencanakan, dan ternyata Allah mengizinkan sampai sekarang. Begitupun Anda yang sekarang memilih menjadi seorang akademisi, menjadi seorang dosen. Nanti insya Allah minggu ini saya ada program baru di channel ini, akan ada namanya program, nanti akan launching. Silakan Anda, saya mengundang bintang tamu yang mereka berprestasi, yang mereka berpengaruh, yang mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk Anda. Jadi ya, insya Allah ya nanti akan di launching minggu ini. Silakan nanti dilihat. Tapi sahabat saya kembali ya, kalau seandainya menjadi seorang akademisi, ya rencanakan. Anda S1-nya oke di sini. Kira-kira beberapa tahun Anda harus selesai, lalu kemudian S2-nya di mana? Tentukan dari sekarang. S3-nya kemana? Oke lah Kak, ada teman saya dia tempat rencana. Tapi dia kok bisa sampai S3? Nah, karena ini saya sampaikan kepada Anda, alangkah baiknya lagi kalau seandainya kita dengan perencanaan, ya termasuk kita ilmu organisasi. Saya ingat ya, kalau kita ingin manajemen organisasi, ya, kita harus ada planning. Ya termasuk diri kita pribadi, kita harus ada planning. Maka tak heran saya sering sampaikan, yaitu rencana kalau seandainya impian kita, rencana kita ingin mengejar namanya sebagai seorang akademisi, seorang pengusaha, begitu juga. Lalu kemudian ada juga saya bilang klaster untuk bagian agamanya. Ya minimal setiap tahun harus tambahan. Ya bertambah hafalannya. Apalagi sosial, teman kita harus bertambah.
Ya mungkin kita baru kenal tetangga kiri hanya 2 orang, tetangga belakang 2 orang, depan 2 orang, ya tahun selanjutnya harus tambah lagi. Jangan sampai kita tinggal di perdesaan atau kita tinggal di perumahan, lalu kemudian orang tidak mengenal kita. Ya. Kita tidak mengenal tetangga kita. Padahal sunnahnya kita harus mengenal 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan itu. Walaupun kemudian telat, tapi saya sampaikan kepada Anda. Jadi yang pertama kali, kebiasaan yang harus dihindari oleh kita yang umurnya sebelum 30 tahun, bukan kita ya. Saya sudah lebih 30 tahun ya, tapi masih muda lah, semangatnya masih muda. Pada Anda yang kemudian umurnya ya sebelum 30 tahun, karena masih ada jiwa muda, yang pertama harus ada perencanaan. Karena kenapa? Contoh nih, saya memilih jadi jalur pengusaha, tapi saya kuliah. Ya, kuliah ini sambil berwirausaha, sambil berorganisasi. Karena yang sahabat inspirasi, saya ketika semester 3 buka bisnis namanya Warnet, dan itulah bisnis yang pertama kali, kedua di kabupaten saya. Karena pada saat itu saya belajar ya ikut seminar, ikut training dan terinspirasi. Kayaknya ini peluang nih kalau saya buka yang di sini. Dan alhamdulillah pada saat itu saya buka yang kedua, ada yang pertama Warnet dan keduanya adalah saya, dan menariknya dalam waktu 1 tahun 20 warnet terbuka. Punya orang lain, tapi terinspirasi dari lingkungan kita. Dan itu awalnya perencanaan. Dan saya membuka itu, alhamdulillah saya merasakan di umur 18 tahun penghasilan 5 juta bulan itu sudah biasa. Namun ada yang salah, itu namanya perencanaan. Ketika sudah berpenghasilan seperti itu, ya karena masih jiwa muda, poya-poya sifatnya, tanpa terencana. Poya-poyanya bukan ke yang negatif ya, tapi kemudian yang sifatnya konsumtif, bukan namanya ke produktif. Habis tanpa rencana, karena semangat muda, baru 6 bulan uangnya banyak masuk ya. Saya teringat pada saat itu buka satu warnet itu kurang lebih 60 juta dengan 10 komputer. Saya buka cabang 2, buka cabang 3 dalam waktu 6 bulan. Dan ternyata ketika sistem belum bagus, ya hasilnya apa? Hasilnya kita rugi, bangkrut. Kalau mindset hitungan bisnisnya. Tapi kalau mindset pribadi saya, itu adalah namanya belajar. Di sini saya banyak belajar. Artinya sahabat inspirasi kita harus rencana. Ya, namanya perencanaan. Maka tak heran ya kalau seandainya saya saran kepada Anda, ya Anda ingin menjadi seorang pengusaha, lalu kemudian akademisi, lalu kemudian menjadi terstruktur ya, yang mungkin fokusnya di lembaga yang sifatnya ke masyarakat. Dari sekarang mulai direncanakan. Ya mungkin Anda ya sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, Anda mungkin sudah mendapat materi public sector, private sector, third sector. Tinggal kita memilihnya kemana. Ya kenapa saya memilih jalur pengusaha? Ya kayaknya genre nih. Saya mengikuti jalur ibu. Saya sudah diajarkan oleh ibu dari semenjak SMP, ikut bisnis beliau. Ya bisnis kecil-kecilan, tapi dari sekarang saya belajar. Ya, berbeda dengan kakak kandung saya, ya yang mungkin dia memilih menjadi seorang akademisi. Dan alhamdulillah dia sudah menjadi seorang dokter sesuai dengan impiannya. Ya, di usia yang muda bagi saya. Tapi di sini kita berlomba-lomba pas sabikul khairat. Ya 4 bersaudara tapi impiannya kayaknya berbeda-beda. Dan setiap kita mungkin ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena sahabat inspirasi, kebiasaan yang harus dihindari, kita biasanya tanpa rencana membuat impian hidup. Lalu kedua, uang kita digunakan poya-poya. Karena ketika Anda sebelum umur 30 tahun, berpikirlah jangka panjang. Ketika ada uang, berpikirnya, oh iya nanti saya ingin nanti berkeluarga. Ya sebaiknya ya kalau seandainya uang sudah ada, lalu kemudian kuliah sudah selesai, ya saran saya nikah saja. Walaupun saya pada saat itu uang sudah ada, saya nikahnya kalau bisa sebelum wisuda. Ternyata Allah mengizinkan saya kuliahnya cepat, baru kemudian saya menikah. Ya, impian saya pada saat itu saya kalau bisa mengoptimalkan masa kuliah 7 tahun. Ya, saya harus 6 tahun sudah selesai. Ternyata Allah mengizinkan saya 4 tahun setengah saya selesai. Loh kok Pak Hardi kenapa kemudian ingin lama-lama kuliahnya? Ya karena saya menikmatin ketika pada saat itu saya masih kurang belajar di luar kelasnya. Di dalam kelas oke, kita berapa SKS? 144 SKS kalau S1 kalau nggak salah. Tapi ternyata belajar soft skill itu nggak ada SKS-nya, dan saya sangat minim sekali ilmu itu, dan saya merasa kurang.
dalam waktu jangka 4 tahun setengah. Tapi Allah mengizinkan lain, ya. Lalu kemudian saya 1 tahun setelah saya kuliah, saya menikah di umur 23 tahun, 24 tahun ya. Jadi alhamdulillah ternyata dari proses belajar saya rugi ya. Kalau versi orang lain, tapi versi saya belajar. Saya buka bisnis kuliner, ternyata dibohongi juga, pulsa sama, investasi sama dibohongi, tapi di situ saya banyak belajar. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang masih bertahan menjadi seorang pengusaha ya, walaupun belum terlalu besar, tapi mohon doanya supaya segera besar ya, impian saya tumbuh berkembang besar dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi sahabat inspirasi, kembali yang harus kita hindari adalah jangan sampai ketika Anda umurnya sebelum umur 30 tahun ya, terserah Anda umurnya berapa, jangan sampai rencana hari ini kita nggak ada rencana. Jadi tulis apa yang kita rencanakan. Anda ingin jadi apa, penghasilannya berapa, Anda harus menambah hafalannya berapa, Anda harus punya teman berapa, bukan teman berapa ya, teman sebanyak-banyaknya, tapi dibuat target. Lalu Anda kemudian ingin kuliah di mana, Anda bisnis apa, itu harus detail. Karenanya saya sering menanyakan kepada para audiens, impiannya apa, ingin buka usaha, itu belum detail. Usaha apa? Usaha ini. Lalu ingin target penghasilannya berapa, dan saya selalu menanyakan itu. Karena kenapa saya sudah mempraktikkan itu. Pokoknya saya ada impian sebelum umur 35 tahun, saya sudah harus passive income, minimal passive income-nya seperti ini. Walaupun beberapa bisnis, ya saya juga sudah merasakan sih, walaupun masih sedikit. Ya, tapi insya Allah, ya, karena ingin meningkatkan omset, profit, semakin banyak kita profitnya, semakin besar kita sedekahnya. Karena mungkin Anda sudah tahu ya, carilah sebanyak-banyaknya, ya, gunakan seperlunya, ya, lebihnya kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. So, sahabat inspirasi, mudah-mudahan kita jiwa muda sebelum 30 tahun, jiwanya masih ingin berpoya-poya, bersenang-senang, tapi saran saya mulai direncanakan. Kapan Anda ingin menikah, kapan Anda ingin S2, S3, kapan Anda ingin buka bisnis ini, dan pada saat umur-umur ketika rentannya 15 sampai 30 tahun, itulah salah satu rencana yang harus ditetapkan, rencana yang harus matang agar impian itu sesuai dengan harapan. Maksudnya mudah-mudahan impian itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah bagian dari ikhtiar kesungguh-sungguhan kita, bahwa ketika kita sudah merencanakan, menulis, melakukan, itu adalah bagian dari ikhtiar. Walaupun dari impian itu 100% pengalaman saya bukan nggak dikabulkan, tapi digantikan oleh Allah yang lebih baik. So, sahabat inspirasi, jangan lupa subscribe. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, terkhusus bagi Anda yang umurnya belum mencapai 30 tahun, karena masih jiwa muda, jiwa milenial, ya masih goyah, masih labil. Mudah-mudahan dari pesan ini mengingatkan diri saya pribadi, kalau saya punya adik ya, kebenaran saya ada adik, mudah-mudahan bisa diterima sama adik saya. Saya punya keluarga, mudah-mudahan juga saya bisa treatment, tapi intinya saya sudah menyampaikan itu. Demikian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.